Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Sampai akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang singkat mengenai tujuan bulan Ramadan atau tujuan puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya, marilah kita kembali bersyukur sebab kita masih diberi kesempatan oleh Allah umur untuk menikmati bulan yang penuh kenikmatan ini. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sudah Allah firmankan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari penggalan ayat di atas, jelas jika puasa diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Lewat ayat tersebut juga disebut bila puasa dimaksudkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka dari itu sebelum ketakwaan diraih, bagi mereka yang berpuasa wajib untuk menahan segala nafsunya selama 1 bulan penuh di luar makan dan minum. Kelak di akhir, manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan utuh, ia akan sampai pada derajat takwa. Semoga kita yang pada saat ini hadir sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki, yaitu tujuan di bulan puasa. Selanjutnya adalah mengenai hikmah-hikmah bulan puasa, yaitu hikmah-hikmah selama di bulan Ramadan. Adapun hikmah sendiri mempunyai arti manfaat atau kebijaksanaan dari Allah. Lalu apa saja hikmah yang bisa kita rangkum di bulan Ramadan? Secara umum hikmahnya itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Seperti apa puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Ya selalunya kita banyak beribadah, banyak memperbanyak salat-salat sunnahnya dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bentuk latihan untuk mengontrol segala hawa nafsu, tak hanya makan dan minum. Maksudnya gimana? Mengontrol hawa nafsu dan selain makan minum, ya seperti emosi kita ketika melihat hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Yang ketiga, di bulan puasa kita dituntut untuk mampu melakukan yang terbaik setiap harinya. Maksudnya karena setiap orang muslim itu tidak mungkin jatuh pada lubang yang sama. Maksudnya jadi kita harus hari ini tuh harus lebih baik dari hari esok gitu. Jadi kita harus selalu berambisi untuk meraih kesuksesan atau kebaikan di hari ini ke hari esok. Yang keempat yaitu dengan merasakan lapar dan minum, kita dilatih untuk berempati serta peka terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menahan haus dan lapar, kita memiliki sifat empati atau peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Jadi kita peduli sama mereka yang merasa kekurangan dibandingkan kita. Nah, kita untuk membantu mereka. Terus yang kelima yaitu hikmah puasa, yakni menyadarkan kita untuk terus berusaha dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Jadi kita terus bermunajat kepada Allah. Jadi kita bertafakur lah kepada Allah. Jadi ngaji, sholat, qiyamul dan lain-lain. Semoga kelima hikmah di atas dapat kita resapi dan dapat
kita dapatkan di bulan puasa tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya derajat takwa bisa diraih setelah menjalani ibadah puasa 1 bulan full atau 1 bulan penuh. Selanjutnya yaitu adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Setelah tadi kita membahas dua tujuan Ramadan dan hikmah-hikmahnya, dan di sini ada keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, dengan berbuat baik di bulan Ramadan, pahala kita akan diganjar berkali-kali lipat. Ya. Untuk di bulan Ramadan ini khusus, spesial buat kita. Setiap melakukan amal ibadah pasti akan dikali lipat. Tidak seperti hari-hari biasa atau di bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan. Apalagi bila berbicara dengan sedekah yang niatnya membantu sesama, selain mendapatkan pahala dari Allah, kita pun bisa meringankan beban orang lain. Contohnya seperti kita bisa menolong orang yang kesulitan atau memberi takjil yang tadi saya sebutkan dan membantu sesama muslim lainnya. Sedekah di sini tidak melulu soal materi ya. Kebanyakan dari kita selalu sedekah dengan materi ya. Padahal ada beberapa sedekah sederhana yang dapat kamu tunaikan di bulan puasa. Misalnya dengan membangunkan sahur, itu termasuk sedekah, membantu orang. Lalu memberi takjil kepada masyarakat yang kerja di luar kota atau terlambat bukanya atau buka di jalan misalnya kan karena pulang kerja atau macet, yang kita bisa membantu dengan memberi takjil, terus menyiapkan hidangan sahur, mengajarkan Al-Quran ya. Jadi kita selain di sisi waktu kita kerja, bisa kita di waktu istirahat untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak atau teman-teman kita sendiri. Sampai sedekah paling kecil yaitu tersenyum. Maka dari itu saya mengajak kita semua di bulan Ramadan ini, marilah kita bersedekah membantu sesama. Semoga ada manfaatnya, khusus untuk saya yang menyampaikan. Umumnya bagi kita semua yang mendengarkan, itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala manfaatnya datangnya dari Allah. Sementara jika ada salah ucap, datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.